Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 5F Pratikum Sains Data akan mempresentasikan tugas proyek UAS kami, yaitu memprediksi kebutuhan perawatan pasien menggunakan algoritma machine learning. Nah, yang pertama ada latar belakang masalah. Dalam layanan kesehatan, penentuan kebutuhan perawatan pasien merupakan keputusan yang sangat penting karena berdampak langsung pada kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Namun, pemanfaatan data pasien seringkali belum optimal dan masih bersifat administrasi. Ketidaktepatan dalam mengidentifikasi pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan dapat menyebabkan keterlambatan penanganan serta peningkatan biaya layanan. Selanjutnya ada deskripsi dataset. Dataset yang digunakan pada penelitian ini merupakan dataset prediksi pasien untuk perawatan kesehatan yang berisi data historis pasien. Dataset ini terdiri dari 2.000 data pasien dengan 21 atribut yang mencakup informasi demografis, riwayat kunjungan, perilaku pasien, tingkat kepuasan, serta faktor administrasi layanan kesehatan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Tahapan pertama mengumpulkan data, selanjutnya dilakukan data processing, yaitu menghapus kolom, penanganan missing value, encoding data kategorikal, serta normalisasi data numerik. Setelah processing, data dibagi menjadi data latih dan data uji. Tahap berikutnya adalah pembangunan model machine learning menggunakan 3 algoritma, yaitu logistic regression, decision tree, dan random forest. Model yang telah dilatih kemudian dievaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk menentukan model dengan performa terbaik dalam memprediksi kebutuhan perawatan pasien. Langsung saja kita ke codingannya yang akan dijelaskan oleh Alifka Yudra. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan UAS Pratikum Sains Data dari sel 1 sampai sel 4. Oke, yang pertama itu ada import pandas ASPD, terus ada import NumPy ASNP. Nah, ini nih import pandas ini untuk mengolah data tabel, CSV, Excel, dan lain-lain. Nah, kalau NumPy ini untuk operasi angka atau array. Nah, ini dipakai untuk baca dataset, olah angka, dan memanipulasi data. Terus yang kedua ada visualisasi data, import, matplotlib, pilot ASPLT. Nah, terus ada import seaborn, SNS. Nah, ini kalau matplotlib ini untuk grafik dasar, plot atau histogram. Nah, kalau seaborn ini untuk grafik statistik lebih rapi. Nah, digunakan untuk melihat distribusi data, cek hubungan antar fitur, dan visualisasi hasil model. Nah, terus yang di bawahnya itu untuk pre-processing. Nah, tahap ini untuk menyiapkan data sebelum masuk model. Nah, toolsnya itu ya trend, test, split. Nah, ini untuk membagi data trend dan test. Nah, standar scaler ini untuk menstandarkan data angka. Nah, kalau label encoder ini untuk mengubah label teks menjadi angka. Nah, kalau yang keempat ini untuk model machine learning. Nah, ada 3 algoritma klasifikasi. Yang pertama ada logistic regression. Nah, ini model linear sederhana. Terus ada decision tree. Nah, ini untuk model berbentuk pohon keputusan. Terus yang ketiga ada random forest. Nah, ini gabungan banyak pohon lebih akurat. Nah, yang terakhir ada evaluasi model, yaitu form scalar matrix. Nah, ini digunakan untuk menilai forma model kayak akurasi, precision, recall, F1 score, terus confusion metric, dan classification report. Nah, intinya kode ini menyiapkan alat olah data, alat visualisasi, alat pre-processing, 3 model klasifikasi, dan alat evaluasi. Nah, selanjutnya ada file path. Nah, ini nih untuk alamat file CSV di Google Drive yang tersedia. Nah, artinya file dataset bernama pattern kern
dataset.csv itu disimpan di folder sense data. Nah, terus yang kedua membaca file CSV yaitu adalah df sama dengan pd.read_csv, terus baru file path. Nah, ini Pandas membaca file CSV dan menyimpannya di dalam bentuk data frame bernama df. Data frame itu seperti tabel Excel di Python. Terus yang ketiga ada df head, ini untuk menampilkan 5 baris pertama, menampilkan contoh isi dataset. Nah, ini untuk melihat struktur data, mengetahui nama kolom, dan cek tipe data. Biasanya keluar tampilan seperti tabel. Nah, selanjutnya di sel ketiga yaitu ada df info, df describe. Nah, ini nih yang pertama ada df info. Nah, ini untuk menampilkan ringkasan struktur dataset. Nah, outputnya biasanya berisi range index, range index, dan data kolom. Terus ada kolom names, terus not null count, terus di type, terus memory usage. Nah, ini untuk yang kedua ada df describe. Nah, ini untuk menampilkan statistik deskriptif untuk kolom numerik. Nah, biasanya itu isinya kayak count, terus ada min, ada std, ada minimal, terus ada 25%, 50%, 75%, dan max. Selanjutnya ini ada check missing value yang isinya itu adalah df is null. Ini untuk mengecek setiap sel pada daftar data frame. Kalau ada data kosong atau NaN, hasilnya true. Kalau ada isi, dia false. Jadi ini bikin tabel berisi true dan false. Terus .sum ini untuk menjumlahkan nilai true di setiap kolom. Data Python true sama dengan 1 dan false sama dengan 0. Jadi hasilnya jumlah data kosong per kolom. Nah, contohnya kayak age-nya atau umur itu 0, gendernya 2, income-nya 5, terus count-nya 0. Nah, ini artinya kolom age tidak ada data kosong, gender ada 2 data kosong, dan income ada 5 data kosong. Nah, kenapa ini penting? Machine learning tidak bisa mengolah data kosong langsung. Kalau ada missing value harus dihapus, diisi rata-rata atau median, diisi modus, atau teknik imputasi lain. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bambang Delani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang itu mengisi missing value numerik dengan median. Kode ini digunakan untuk mengisi nilai kosong missing value pada kolom numerik. Select di tips memilih kolom bertipe integer dan float. Filna median berfungsi untuk mengganti nilai none dengan nilai median dari masing-masing kolom. Median dipakai karena lebih stabil terhadap outlier sehingga data menjadi lebih bersih dan siap dianalisis. Kemudian yang kedua di sini ada mengisi missing value kategorikal dengan modus. Kode ini digunakan untuk mengisi nilai kosong missing value pada kolom kategorikal. Select di tips include object, memilih kolom bertipe kategorikal text. Mode ilox 0 mengambil nilai yang paling sering muncul modus. Filna mengganti nilai none dengan nilai modus tersebut. Tujuannya agar dapat kategorikal lengkap dan siap diproses tanpa nilai kosong. Kemudian selanjutnya di sini ada kode ini digunakan untuk mengubah data kategorikal teks menjadi angka supaya bisa diproses. Di sini ada label encoder. Fungsinya membuat objek encoder. Selanjutnya ada perulangan for menerapkan encoding ke setiap kelompok kategorikal. Selanjutnya setiap nilai kategori misalnya ya, tidak, diubah menjadi angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Tujuannya agar dapat
agar data kategorikal bisa diproses oleh algoritma machine learning yang hanya menerima input numerik. Kemudian selanjutnya ada xdrop tunet axis 1. Kode ini digunakan untuk memisahkan fitur dan target dataset. X berisi seluruh kolom input fitur dengan menghapus kolom turnet. Fungsi Y berisi kolom target turnet yang ingin diprediksi. Pemisahan ini diperlukan sebelum proses pelatihan model machine learning. Selanjutnya yang Xtrend, Xtest, Ytrend, Ytest. Kode ini digunakan membagi data menjadi data latih dan data uji. Test size sama dengan 0,2, fungsinya 80% data untuk training, 20% untuk testing. Kemudian random stats 42, agar hasil pembagian konsisten setiap dijalankan. Selanjutnya stratifi, Y fungsinya menjaga proporsi kelas target, Y tetap seimbang di data train data test. Tujuannya agar evaluasi model lebih adil dan akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu scalar, standar scalar. Di sini untuk melakukan data, yaitu data diseragamkan dulu supaya semua angka berada di skala yang mirip. Model jadi lebih gampang belajar dan hasilnya lebih stabil. Data train dihitung dulu dan terus data test cuma ikut aturan yang sama. Terus yang selanjutnya logistic regression, yaitu model ini belajar membedakan kelas, misalnya 0 dan 1. Pakai perhitungan matematika. Yang ini untuk cocok buat klasifikasi sederhana. Hasilnya adalah prediksi kelas data test. Dan terusnya yaitu decision tree classifier. Model ini membuat keputusan bertahap seperti pohon. Kalau kondisi A terpenuhi, yaitu ke sini. Terus kalau tidak terpenuhi, terus ke sana. Jadi mudah dipahami. Terus selanjutnya itu random forest classifier. Random forest adalah gabungan banyak decision tree. Setiap pohon memberi pendapat, lalu hasilnya akhir dipilih berdasarkan voting. Biasanya ini lebih akurat dan lebih stabil dibanding satu decision tree. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh Fadlul Lovin. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada codingan ini merupakan fungsi otomatis resolve function. Def evaluate model y underscore true y pred model name membuat fungsi bernama evaluate model yang menerima 3 masukan data asli, hasil prediksi model y pred dan nama modelnya agar tampilannya rapi. Lalu ada metrik utama, angka keberhasilan, akurasi, presentasi total prediksi benar, lalu fraction, seberapa akurat model saat memprediksi kelas positif, lalu rekal, seberapa banyak pasien yang benar-benar CAM yang berhasil ditemukan oleh modal. Lalu F1 score, gabungan rata-rata antara fraction dan rekal untuk melihat keseimbangan model. Selanjutnya menampilkan performa model, yaitu execute model, menampilkan logistic regression, lalu menampilkan destination tree, dan random forest. Di mana logistic regression akurasinya 0,6625, fractionnya 0,6927, rekalnya 0,908, lalu F1-nya 0,786. Dengan confidence matrixnya 17, 110, 25, 245. Lalu merangkum hasil tadi, yaitu
di result PD data frame ya. Fungsi dari setiap metrik yang dihitung, akurasinya melihat presentasi ketepatan prediksi yang secara umum, lalu fraction fokus pada ketepatan model dalam menebak kelas positif. Tabel ini adalah laporan akhir untuk menentukan model nama yang paling layak digunakan. Lalu merangkum hasil evaluasi ketiga model ke dalam satu tabel agar mudah dibandingkan. Dengan CM conversion matrix Y-test dan Y-pred RF. Tujuannya untuk memvisualisasi conversion matrix dari model random forest menggunakan heat map. Berikutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, pada hasil penelitian, pada tahap ini, data yang telah melalui proses processing digunakan untuk melatih 3 algoritma machine learning, yaitu logistic regression, decision tree, dan random forest. Setiap model dilatih menggunakan data latih untuk mempelajari pola yang membedakan pasien yang berhenti melanjutkan perawatan dan pasien yang melanjutkan perawatan. Logistic regression digunakan sebagai model baseline karena memiliki interpretasi yang sederhana. Decision tree digunakan untuk menangkap hubungan nonlinear antar fitur, sedangkan random forest digunakan untuk meningkatkan performa dengan menggabungkan beberapa pohon keputusan. Proses pelatihan dilakukan dengan parameter default untuk memastikan perbandingan performa antar model tetap adil. Terus selanjutnya ada evaluasi model. Evaluasi model dilakukan menggunakan beberapa metrik, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Metrik recall menjadi perhatian utama karena berkaitan dengan kemampuan model dalam mengidentifikasi pasien yang benar-benar membutuhkan perhatian lebih lanjut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa random forest menghasilkan performa terbaik dibandingkan model lainnya, dengan nilai akurasi, recall, dan F1 score yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa random forest lebih efektif dalam memprediksi kebutuhan keperawatan pasien dan meminimalkan kesalahan klasifikasi, khususnya dalam mengidentifikasi pasien yang berpotensi berhenti melanjutkan perawatan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pelatihan dan evaluasi model, dapat disimpulkan bahwa algoritma machine learning mampu digunakan untuk memprediksi kebutuhan perawatan pasien secara efektif. Dari 3 model yang diuji, yaitu logistic regression, decision tree, dan random forest, model random forest menunjukkan performa terbaik berdasarkan nilai akurasi, recall, dan F1 score. Model yang dibangun dapat membantu penyedia layanan kesehatan sebagai sistem pendukung keputusan dalam mengidentifikasi pasien yang berpotensi berhenti melanjutkan perawatan. Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan melakukan hyperparameter tuning, menambah jumlah data, serta menggunakan algoritma lain untuk meningkatkan akurasi dan keandalan model. Baiklah, kembali ke moderator. Baik, sekian persentase kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.